Kristus. Bertemu lagi dengan Kak Sion di sini di Mirai Channel. Dan sekarang kita akan beribadah kepada Tuhan secara online, ibadah yang ke-6. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah kita bersama-sama tundukkan kepala kita, buka tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, meskipun hanya secara online. Tapi kami bersyukur ini adalah kesempatan yang sangat berharga yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami mau menggunakannya dengan sebaik mungkin. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Dan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama anak-anak di rumah berkata, amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan pujian yang pertama, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita nyanyikan dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.
harus menjadi berkat selagi masih ada kesempatan. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita yang berjudul Jalan Serta Yesus. Anak-anak di rumah boleh bangkit berdiri dan bisa melakukan gerakan seperti yang kalian ketahui kalau sudah diajarkan di sekolah minggu. Kalau belum ada, kalian boleh bertepuk tangan. Oke, bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan pujian ini, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dari awal. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada saat hari ini, kami sudah memuji Engkau ya Tuhan melalui pujian yang mengatakan bahwa hidup kami harus menjadi berkat dan hidup kami harus setia mengikut Tuhan selama-lamanya selagi kami masih hidup, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan sekarang tiba saatnya kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami Roh Kudus supaya kami dapat mengerti dengan hikmat yang dari Tuhan. Berkati Kak Sion yang akan menyampaikan, berikan hikmat-Mu. Berkati kami semua yang akan mendengarkan bersama-sama. Kami percaya Tuhan sudah memberikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Ini doa ucapan syukur dan terima kasih serta permohonan kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Siapkan Alkitab, siapkan buku catatannya seperti biasa, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari tentang hidup ini adalah kesempatan. Silakan dibuka Alkitabnya dari Injil Lukas. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31, cukup panjang. Oleh sebab itu, ikuti pembacaannya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, supaya kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan.
Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat yang ke-23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, orang kaya tadi berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang." Nah, cerita yang kita baca ini merupakan cerita yang sudah sangat jelas. Ya, ada seorang kaya yang hidup dalam kemewahan, tiap hari hidup dalam kemewahan, dan ada seorang miskin sakit borok lagi. Borok itu seperti apa ya, kutil, jadi sekujur tubuhnya itu mungkin ada luka-luka yang busuk seperti itu. Dan dia biasa duduk atau berbaring, ya, dia biasa berbaring di depan atau di dekat pintu orang kaya supaya ia dikasihani. Dan dia, Alkitab mencatat, dia itu cuma pengen ambil makanan-makanan yang sisa, ya, makanan-makanan yang jatuh gitu, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, bukan dari meja orang kaya ini. Nah, tetapi malah dikatakan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Betapa mengerikannya, betapa menderitanya, betapa tersiksanya orang miskin. Hingga suatu saat mereka sama-sama meninggal. Si miskin duduk di pangkuan Abraham, dan si kaya tadi yang setiap hari hidup dalam kemewahan ternyata masuk ke dalam api yang menyala-nyala, tersiksa di dalam api yang menyala. Bahkan dia katakan, celupkan saja jarinya itu ke air supaya air itu dapat menyejukkan lidah bayangnya. Minum aja nggak bisa, tersiksa dalam panasnya. Nah, dari cerita ini ada sesuatu yang menarik. Ketika orang kaya tadi, selain dia minta air, dia minta kepada Abraham supaya menyuruh si Lazarus ini pergi ke bumi untuk memperingati saudara-saudaranya. Ada 5 orang saudara-saudaranya. Supaya apa tadi? Supaya mereka sungguh-sungguh dan tidak masuk ke dalam
penderitaan yang menyiksa. Nah, tetapi Abraham bilang apa? Mereka loh punya kesaksian Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain. Jadi nggak perlu ada orang mati bersih. Kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita sekarang, ya, kita harus menggunakan kesempatan ini. Kita harus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita selama kita masih hidup. Selama masih ada firman Tuhan, ya, selama masih ada pendeta-pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, selama masih ada guru-guru yang menyampaikan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Poin yang pertama yang kita pelajari, hidup ini adalah kesempatan supaya kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita tahu caranya? Dari firman Tuhan. Dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selagi masih ada kesempatan, ya, selagi masih ada kesempatan, cari Tuhan, ibadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lihat orang yang kaya tadi, dia pengen supaya saudara-saudaranya itu bisa ibadah sungguh-sungguh dan tidak ikut ke dalam penderitaan. Nah, oleh sebab itu kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Yang ketiga, hidup ini adalah kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Kalau sudah mati, bisa nggak melayani Tuhan? Nggak bisa. Kapan kita bisa melayani Tuhan? Selagi kita masih hidup. Kasian punya satu cerita yang menarik. Ya. Cerita ini adalah cerita yang Kak Sion dapatkan dari Instagram. Kalian bisa tonton di sini. Ada apa, Pak? Kamu dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, jangan sekarang, Pak. Saya kan masih kecil. Besok saja, Pak, kalau saya sudah besar. Engkau dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, jangan sekarang, Pak. Saya masih banyak tugas dan harus mencari kerja. Besok aja kalau udah tua, Pak. Ya udah kalau begitu. Kamu dipanggil Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan. Sekarang kamu dipanggil bukan untuk melayani, tapi pulang ke rumah Bapa. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oke, kalian sudah lihat videonya? Lucu bukan? Dari kecil dia diajak melayani Tuhan, nggak mau. Waktu pemuda diajak melayani Tuhan, nggak mau. Sudah tua, sudah sakit-sakitan, baru mau melayani Tuhan. Dipanggil untuk melayani Tuhan, aku mau dipanggil untuk melayani Tuhan. Tapi malaikat bilang apa? Kamu nggak dipanggil untuk melayani Tuhan, kamu dipanggil untuk menghadap Tuhan. Nanti apa? Meninggal. Kalau sudah meninggal bisa nggak melayani Tuhan? Sudah nggak bisa, sudah terlambat. Oleh sebab itu, sebelum terlambat, gunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin untuk melayani Tuhan. Kasihan, bisa nggak dari sejak kecil kamu melayani Tuhan? Sangat bisa. Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Di sekolah minggu kalian bisa melayani Tuhan dengan cara seperti apa? Berdoa di ibadah sekolah minggu bisa, mengedarkan kantong kolekte bisa, berbuat baik kepada sesama bisa. Jangan sampai seperti orang kaya tadi, ya, dia sudah punya kesempatan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Dia hidup kaya, tetapi dia tidak menggunakan kekayaannya untuk menolong orang lain. Ada orang miskin yang di dekat pintu rumahnya itu, dia nggak tolong. Bayangkan, selama dia masih hidup, dia tidak pernah berniat untuk menolong orang miskin itu.
Nah, oleh sebab itu, hari ini kita belajar, hidup kita ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Apapun yang ada pada kita, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dimulai dari nafas hidup kita, bahkan harta kekayaan kita, kepintaran kita, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita gunakan itu, kita gunakan setiap kesempatan yang ada, waktu yang masih ada, untuk bisa menyenangkan Tuhan, ya. Hidup ini adalah kesempatan yang pertama supaya kita bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Selagi kita masih hidup, sungguh-sungguhlah mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, selagi kita diberikan kesempatan untuk hidup, sungguh-sungguhlah untuk melayani Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, dan oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kita tidak akan masuk ke dalam penyiksaan seperti si orang kaya. Ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya yang disampaikan pada saat hari ini. Cukup sederhana, tapi kasihan harap kita bisa belajar bersama-sama firman Tuhan ini dan mengerti kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, sekarang kita akan berdoa untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan, pembelajaran firman Tuhan pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Hidup kami ini adalah kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Oleh sebab itu, selama kami masih hidup, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan baik oleh hamba-hamba Tuhan yang di gereja-gereja, mimbar-mimbar gereja, ataupun guru-guru sekolah minggu di kelas-kelas sekolah minggu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga dapat sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan selama kami masih hidup. Dan selama kami masih hidup, kami juga mau sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami selagi kami masih kuat, selagi masih ada kesempatan. Kiranya Tuhan tolong kami untuk bisa sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, jalan bersama Tuhan setiap hari, mengiring Tuhan, melayani Tuhan setiap hari. Mulai dari sejak kecil kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anakku dimanapun mereka berada, berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Orang tua mereka masing-masing, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Dalam setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan mereka, hidup di rumah tangga mereka, kiranya Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan tolong Engkau memberikan kesehatan, kekuatan buat para pemimpin kami, hikmat dan rasa takut akan Tuhan, kiranya Engkau berikan bagi mereka dapat memimpin bangsa kami dengan baik dan dengan sungguh-sungguh, supaya bangsa kami jadi bangsa yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan terutama kami berdoa supaya bangsa kami bisa mengenal Tuhan, pakai para misionaris, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan kami semua, pakai kami semua untuk memberitakan kabar baik, Injil kabar baik kepada semua orang yang ada di bangsa dan negara kami, sehingga bangsa kami mengenal Tuhan dan bangsa kami memuliakan Tuhan. Terima kasih. Ini doa ucapan syukur dan permohonan kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selesai sudah ibadah kita pada saat hari ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Kalian juga boleh share link video ini ke teman-teman sekolah minggu kalian yang lain, atau ke teman-teman sekolah kalian yang lain. Boleh, sangat boleh. Kasihan izinkan supaya semua orang diberkati melalui video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.